Sayang, seharusnya yang marah itu kan aku, ucap Erik. Kenapa juga kamu yang harus marah? Seharusnya itu aku yang marah. Sayang, kamu sudah menghentikan kesenanganku, kamu sudah membuat aku marah. Apakah kamu tidak tahu kalau aku ini sedang bersenang-senang? Tuh, tunjuk Caroline ke tembok bangunan. Maksudnya itu dia sedang bermain judi malah suaminya tiba-tiba datang. Sayang, aku sudah memberimu peringatan, jangan keluar tanpa pengawal ataupun aku. Memangnya apa yang aku lakukan? Apa kamu masih berpikir aku akan kabur atau kamu berpikir aku akan melarikan diri? Raut wajah Caroline sudah benar-benar menakutkan. Dia mempertanyakan sesuatu yang tentu saja akan diiyakan oleh suaminya. Erik tidak menjawab, dia memalingkan wajahnya sembari bersiul bersenandung entah apa lagunya. Benarkan apa yang aku katakan, Papa langsung kalah telak, ucap David. Kenapa Papa seperti itu? Tanya Yoshua. Papa itu tidak mungkin bisa mengalahkan Mama, apa kamu tidak tahu julukan Mama itu adalah malaikat pencabut nyawa? Jika siapapun yang berusaha untuk melawannya maka semuanya sia-sia, jawab David. Apa Mama benar-benar malaikat pencabut nyawa? Kalau begitu nyawa kita bisa dicabut dong. Tanya Yoshua dengan begitu lugu. Ya bukan seperti itu, maksudku itu Mama tidak ada yang bisa menandinginya. Siapa sih yang bisa mengalahkan Mama, bahkan seluruh orang yang ada di dunia ini mungkin tidak akan bisa mengalahkan Mama, jawab David yang membuat Yoshua hanya menganggukkan kepalanya. Papa kalau begitu tidak punya poin ya. Mama punya 100 poin, kalau Papa berapa? Tanya Yoshua. David menggaruk alisnya berulang kali, dua bocah itu melihat kedua orang tuanya sedang beradu mulut. Mama, panggil David. Ya sayang, jawab Caroline. Mama, apa Papa akan mengusir kita karena Mama mengajak kita ke kasino? Pertanyaan yang begitu menjebak Erik. Kedua mata Erik langsung melotot kepada David. Jadi kamu mau mengusirku gara-gara aku ke kasino, sayang. Kamu punya wanita lain, kamu punya cadangan selain aku. Level kemarahan Caroline meningkat beberapa garis. Erik menatap putranya dengan tatapan mata yang benar-benar kesal. David adalah salah satu putra yang selalu pandai membakar emosi mamanya. Tidak mungkin aku melakukannya, sayang, kenapa kamu berpikir seperti itu? Benarkah? Erik kemudian melirik putranya, bahkan terlihat jelas kalau pria itu sangat kesal. Dasar bocah kurang ajar, dia benar-benar ingin membuat aku dan mamanya bertengkar, lihat saja wajah, polosnya itu bagaikan racun yang sangat berbahaya. Kenapa kamu diam saja, sayang? Memangnya kamu benar-benar ingin mengusirku? Kamu sudah punya kekasih lain ya? Kamu mempunyai wanita simpanan. Suasana benar-benar langsung berubah total. Di sini siapa yang ingin kabur, di sini juga siapa yang ingin menangkap semuanya jadi terbalik. Sepertinya aku yang akan menjadi sasaran, hal seperti ini membuatku tidak bisa berkutik sama sekali. Kalau tahu begini aku mengalir mengikuti alur cerita saja, guman Erik dalam hati yang kemudian terdiam. Ya sudah, sayang, ayo kita pulang ya, aku akan memberikanmu hadiah yang sangat spesial. Erik membujuk sang istri. Kamu membujukku ya, kesal Caroline. Tentu saja tidak sayang, kamu adalah wanita yang paling spesial. Kamu adalah cinta matiku, jawab Erik yang kemudian memegang tangan istrinya. Caroline tersenyum malu, sedangkan dua putranya itu malah tersenyum menatap kedua orang tuanya. Prok, 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 suara tepuk tangan dari David. Erik menatap putranya, dia mendelik sembari menggerakkan mulutnya seperti dukun sedang komat kamit membaca mantra. Papa, panggil Yoshua. Ya, sayang, jawab Erik. Papa, tadi Mama di dalam diajak seorang pria berbicara. Si polos manis dan lugu itu malah menyiram bensin dengan jumlah yang sangat luar biasa. Apa? Erik terkejut, sedangkan Caroline dia langsung melotot kepada Yoshua. Katakan lagi, Yoshua, pinta Erik. Yoshua diam setelah melihat kedua bola mata ibunya sudah melotot seperti ingin keluar dari tempatnya. Coba kamu ulangi lagi perkataanmu, Yoshua. Papa ingin dengar. Erik mendekati putranya. Namun saat kemudian Caroline langsung menarik pakaian sang suami. Kamu mau pulang atau kamu mau tidur di jalanan? Skakmat untuk Erik. Ya tidak juga sayang, siapa juga yang mau tidur di luar? Mungkin kedua putramu itu yang mau, ya kan sayang? Erik menatap putranya dengan tegangan listrik yang lumayan tinggi. Ya tidak mungkinlah Papa, oh ya Papa ayo kita pulang. Nanti belikan aku es krim ya. David mulai merayu papanya. Dari perdebatan itu akhirnya Eriklah yang kalah, dia menatap sang istri dengan tatapan mata yang penuh dengan cinta. Kecemburuan Erik melebihi batas, pria itu tidak akan membiarkan istrinya keluar dari jangkauannya. Erik menelpon Elios,
Dia meminta pria itu untuk membawa mobilnya pulang karena dia bersama istri dan kedua anaknya berjalan-jalan terlebih dahulu. Elios yang berada di kasino, dia sedang berbicara dengan John. "Ada apa, Elios?" tanya John. "Seperti biasa, Tuan tidak akan mungkin bisa mengalahkan Nyonya," jawab Elios. "Memangnya siapa yang akan bisa mengalahkan wanita pencabut nyawa itu?" jawab John. Tatapan mata kedua pria itu menatap kasino yang tidak pernah sepi. "Apa Nyonya tidak menanyakan sesuatu?" tanya Elios. "Nyonya menanyakan mengenai Fabio, tapi malah aku menjawabnya mengenai kedua orang tuanya," jawab John. "Hasilnya?" tanya Elios balik. "Tentu saja Nyonya sangat marah," jawab John yang kemudian memberi segelas minuman ringan untuk sahabatnya tersebut. "Entah kemana Fabio menghilang, tapi yang jelas Tuan Erik tidak akan melepaskan pria itu," ucap Elios yang kemudian meneguk minuman itu. "Freya sudah masuk penjara, mungkin beberapa tahun ini dia akan keluar atau mungkin tahun ini dia akan keluar. Kedua orang tua Nyonya sudah keluar, aku mendapatkan informasi dari petugas penjara. Nyonya tidak akan pernah mau mengetahui mengenai orang tuanya, wanita itu sudah tersakiti, dia tidak akan pernah mau menerima mereka." Kedua orang itu menghela nafasnya secara bersamaan. Sesaat kemudian John menunjuk seorang pria yang ada di sudut tempat. "Ada apa?" tanya Elios. "Beberapa pria yang ada di sini adalah pengagum Nyonya. Pria itu adalah salah satu pengusaha yang mencoba menarik perhatian Nyonya," jawab John. "Siapa yang akan berani mendekati Nyonya?" tanya Elios. "Tentu saja tidak akan ada yang berani mendekati Nyonya, wanita itu kan sudah mempunyai pawang. Apalagi pemiliknya itu adalah orang yang sangat ditakuti di beberapa negara," jawab John yang kemudian tersenyum. Di salah satu tempat Benito dan Melsia sudah keluar dari penjara, sepasang suami istri itu berjalan tak tentu arah. Mereka sudah tidak mempunyai apa-apa di negara tersebut, jika mereka ingin kembali ke negaranya itu tidak akan mungkin karena tidak ada satu koin pun uang untuk yang mereka miliki. "Aku lapar," ucap Melsia. "Kita tidak punya uang sama sekali," jawab Benito. "Seandainya kita tidak berbuat jahat kepada putri-putri kita, mungkin kita tidak akan menjadi gelandangan seperti ini. Di masa tua kita mungkin kita akan bermain dengan cucu-cucu kita," ucap Melsia. Benito menundukkan kepalanya, tiba-tiba saja air mata itu menetes. "Sayang, aku sangat lapar," ucap Melsia. "Kamu tenang saja, aku akan mencoba untuk mencari sesuatu," jawab Benito. Nasib sudah menjadi bubur, semua yang sudah mereka lakukan mungkin begitu menyakiti hati anak-anaknya. Benito ataupun Melsia tidak akan berani pergi ke tempat Caroline karena mereka sudah hampir membuat putrinya meninggal. Tidak ada satu kabar pun yang mereka dapatkan dari kedua putrinya. "Kita benar-benar jahat ya, sayang, kita benar-benar jahat kepada anak-anak kita. Seandainya kita tidak melakukan itu mungkin sekarang ini aku sudah menggendong cucu-cucu kita." "Bagaimana nasib Caroline dan Avara?" ucap Melsia. "Berada di penjara hampir 6 tahun lebih membuat kita merasakan bagaimana sesaknya hidup ini. Kita selalu mencoba menyakiti putri-putri kita selalu menganggap mereka barang yang tidak berguna sama sekali," jawab Benito yang benar-benar merasa menyesal. Setiap dia menatap orang-orang sebayanya menggendong cucu, bercanda guru bahkan terlihat mereka begitu bahagia. "Bagaimana kondisi Caroline, suamiku? Apakah dia baik-baik saja? Bagaimana kondisi bayinya? Seandainya dia kehilangan bayinya dia akan sangat membenci kita." Air mata menetes dari kelopak mata Melsia. Sebagai seorang ibu dia tidak bisa melindungi anak-anaknya, tidak bisa membuat mereka nyaman. "Sudahlah, lebih baik kita mencari sesuatu terlebih dahulu. Setelah kita mendapatkan sesuap nasi baru kita mencari informasi mengenai Caroline. Entah di mana keberadaan putri pertama kita, bagaimana kondisinya dan apa yang terjadi padanya." Penyesalan memang selalu datang terlambat. Benito ataupun Melsia begitu menyesali, apa yang sudah mereka lakukan kepada anak-anak mereka hanya karena mereka perempuan. Mereka tidak disamakan dengan anak laki-laki, semuanya mereka halalkan untuk mendapatkan kekayaan. Di tempat lain Avara dan putranya sedang berjalan-jalan di sekitar tempat mereka, senyum yang begitu mengembang dengan raut wajah yang benar-benar begitu bahagia. "Mama," panggil putra Avara yang bernama Peter. "Ada apa, sayang?" jawab Avara. "Mama, nanti kalau kita sudah sampai di rumah, kita membuat kejutan untuk papa ya," ucap Peter. "Tentu saja sayang, kita akan membuat kejutan untuk papa karena hari ini adalah hari ulang tahun papa. Jadi kita akan membuat kejutan yang sangat luar biasa," jawab Avara. "Mama," panggil Peter kembali. "Ya sayang, seandainya Tante Caroline ada di sini mungkin kita semua akan bahagiakan."
Tanya Peter dengan raut wajah yang begitu bahagia. Perkataan yang keluar dari mulut Peter membuat Avara langsung sedih, dia tidak tahu bagaimana kabar dari adiknya tersebut. Tentu saja sayang, tentu saja. Jika Tante Caroline ada di sini pasti akan sangat menyenangkan, dia adalah seorang wanita yang begitu luar biasa. Walaupun tingkahnya sangat barbar dia begitu menyayangi Mama. Apakah Tante Caroline sudah menikah, Mama? Tanya Peter. Seharusnya sudah, aku yakin Tante Caroline sudah menikah, jawab Avara. Lalu, apakah dia menikah dengan Paman Ruhan? Tanya Peter terus-menerus. Mama tidak tahu sayang, Mama juga tidak mendengar mengenai informasi dari Paman Ruhan. Bagaimana dia dan apa yang terjadi setelah dia menolong Mama dan Tante Caroline? Mama sudah menganggap Paman Ruhan sebagai saudara kan? Lalu seperti apa Paman Ruhan? Sudah, kamu ini dari tadi bertanya terus. Mama sampai kebingungan menjawabnya, lebih baik kita segera kembali, kita buat makanan enak kita beri kejutan sama Papa, oke? Oke, jawab Peter yang kemudian menggenggam erat tangan mamanya. Langkah kaki yang begitu ringan itu terhenti ketika mereka melihat dua orang yang sedang mengoyak sampah. Apa yang mereka lakukan, Mama? Tanya Peter saat melihat ada seseorang yang mencari sesuatu di tempat sampah. Entahlah sayang, langkah kaki ibu dan anak itu terhenti, sedangkan dua orang yang sedang mencari sesuatu di tempat sampah itu terlihat begitu letih. Sesaat kemudian wanita yang juga mencari sesuatu itu tiba-tiba tidak sadarkan diri. Mama, orang itu pingsan Mama, ucap Peter. Avara dan putranya berlari untuk memberi bantuan kepada dua orang yang tadi mencari sesuatu di tempat sampah, sedangkan yang satunya tersungkur pingsan. Kalian tidak apa-apa, tanya Avara yang mendekati dua orang itu. Kami lapar, ucapnya berulang kali. Istrimu pingsan, apakah kalian belum makan sesuatu sama sekali? Tanya Avara. Belum, jawab si pria dengan raut wajah yang begitu lesu dan brewok yang menutupi wajahnya. Rumahku di dekat sini, tolong kamu angkat istrimu, minta Avara. Benito tidak melihat wanita yang berusaha menolongnya itu, dia mengangkat istrinya dan mengikuti ibu dan anak yang ingin menolongnya. Ketika mereka sampai di depan rumah ternyata Jason sudah ada di sana. Ada apa sayang? Tanya Jason. Ini sayang, istri pria itu pingsan di jalanan, katanya mereka kelaparan, jawab Avara. Ya sudah kalau begitu bawa mereka masuk, jawab Jason yang meminta dua orang itu masuk rumah mereka. Sayang, bangun sayang. Benito berusaha membangunkan istrinya, tetap saja Melsia masih belum bangun karena kelaparan. Sayang, aku buatkan coklat panas dan sedikit makanan ya, ucap Jason. Avara menganggukkan kepalanya, dua orang itu masih belum melihat sosok pria yang terus menggosok tangan istrinya itu. Kalian dari mana? Kenapa kalian sampai kelaparan? Tanya Avara. Benito begitu ketakutan, sesaat kemudian dia ingin mengatakan sesuatu kepada wanita yang tadi menolongnya. Tatapan mata Benito seketika terdiam, dia melihat sosok wanita yang ada di depannya. Avara, ucap lirih Benito, pria itu melihat putri yang dia cari selama ini, sosok itu sekarang ada di depannya, membantunya dengan begitu tulus. Ada apa, Tuan? Tanya Avara. Karena brewok yang menutupi wajah ayahnya, Avara tidak mengenali pria itu. Ada apa? Tanya Jason. Entahlah sayang, mungkin dia sedang mengingat seseorang. Mungkin dia mengingat keluarganya, jawab Avara. Benito menundukkan kepalanya, dia benar-benar tidak mengira kalau hari ini dia menemukan salah satu putrinya. Air matanya tiba-tiba menetes, guratan kesedihan itu nampak jelas di wajahnya. Makanlah dahulu, Tuan. Jason memberikan makanan kepada Benito, pria itu juga tidak mengenal sosok pria yang ada di depannya. Sesaat kemudian terlihat Melsia sudah terbangun, dia melihat sekelilingnya, tatapan matanya menatap seorang wanita yang ada di depannya, seorang wanita muda yang begitu dia rindukan, dia cari dengan semua informasi selama ini. Karena begitu lemah Melsia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, air matanya menetes, wanita itu meminta tolong untuk dibangunkan dia menatap suaminya. Sesaat kemudian tangan itu meremas tangan Benito. Putri kita, mungkin itulah yang ingin dikatakan oleh Melsia saat melihat Avara. Karena begitu lemah Benito tidak mampu untuk berucap kembali, dia memakan makanan yang diberikan oleh menantunya, perlahan-lahan dia memasukkan ke mulutnya, air mata itu menjadi saksi kebahagiaan yang sudah didapatkan oleh putrinya.